Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Angelina Sugianti dari jurusan Manajemen UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 200-120-10131. Nah, di video kali ini aku akan bahas nih tentang hasil learning diary aku di kelas strategi operasi J. Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Produk dan pengembangan layanan dan organisasi. Pengembangan layanan dan organisasi ini terdapat 3 aspek penting untuk mewujudkannya, yaitu kreativitas, inovasi, dan desain. Kreativitas merupakan proses memikirkan hal dan konsep baru, penemuan ide atau gagasan baru, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru. Sedangkan inovasi adalah usaha atau wujud pengembangan dari ide baru yang kreatif dengan melihat sisi praktis, ekonomis, dan mampu dikembangkan secara komersial. Sedangkan desain merupakan mewujudkan kreativitas dan inovasi, membuatnya bekerja dalam praktek, menggambarkan tampilan atau visualisasi dari ide. Sebuah desain harus memberikan solusi terhadap inovasi yang diterapkan. Kreativitas, inovasi, dan desain merupakan 3 hal yang saling berkaitan satu sama lain. Tanpa adanya suatu kreativitas, tidak akan terjadi sebuah inovasi yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk desain, terkhusus dikembangkan dalam produk dan layanan perusahaan. Strategi pengembangan produk dan layanan. Strategi ini sangat penting dilakukan karena semakin ketatnya persaingan pasar lokal maupun internasional, yang mengharuskan suatu perusahaan memiliki strategi untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi ke depannya, terkhusus pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan tidak harus membuat suatu produk baru dari kreativitas, tetapi juga bisa seperti memperbaiki produk yang sudah ada atau memperluas lini produk. Strategi dalam pengembangan produk terbagi beberapa, yaitu yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayan terhadap konsumen. Lalu yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan produk. Produk ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunaannya, dan aksesoris tambahan. Lalu yang ketiga adalah strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Perumusan strategi sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan karena untuk mencegah suatu masalah yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Dan perusahaan lebih proaktif dalam menjalankan organisasi atau perusahaan. Sebaliknya, jika suatu perusahaan tidak membuat strategi perusahaan, akan cenderung reaktif terhadap permasalahan di perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga lambat laun pasti tertinggal dengan perusahaan yang memiliki strategi. Perumusan strategi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu diagnosis. Pada bagian ini, sebuah perusahaan mengidentifikasi internal dan eksternal perusahaan. Internal seperti profil perusahaan, visi misi perusahaan, sedangkan eksternal mengidentifikasi seperti ancaman dan peluang. Lalu yang kedua ada formulation, yaitu merupakan proses di mana perusahaan berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur mengatur keuangan, sumber daya manusia, investasi, pemasaran, dan lain-lain. Dan langkah yang terakhir adalah implementasi, yang merupakan tindakan nyata setelah mengatur semua strategi yang di dalamnya pasti terdapat biaya-biaya, perlengkapan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita masuk studi kasus perusahaan mie instan Indomie. Kreativitas, inovasi, dan desain dari perusahaan Indomie. Indomie merupakan mie instan yang berasal dari Indonesia di bawah naungan PT Indofood. Inovasi yang dilakukan Indomie tidak melulu mengeluarkan produk dengan rasa baru, tetapi juga seperti menginovasi yang sudah ada, seperti Indomie Jumbo karena mungkin ada porsi yang kurang dengan 1 pak Indomie biasa, lalu membuat Indomie dalam bentuk cup yang praktis, dan juga membuat Indomie spesial dengan yang kualitas lebih baik. Untuk pengembangan produk dengan mengeluarkan produk baru, Indomie mengeluarkan rasa-rasa yang banyak sesuai dengan
ciri khas daerah atau negara yang akan disalurkan atau didistribusikan Indomie. Pada tahap desain, Indomie membuat kemasan dan produksi yang sesuai dengan inovasi atau kreasi yang dibuat, sehingga nantinya dipasarkan dengan baik. Selanjutnya pada saat perumusan strategi, diagnosis langkah pertama, yaitu kita mendiagnosis internal. Visi misi seperti menjadi perusahaan mie instan nomor 1 dengan makanan berkualitas dan dapat dijangkau seluruh kalangan. Lalu ada eksternal yaitu peluang, melihat setiap daerah di Indonesia maupun luar negeri memiliki cita rasa berbeda. Lalu tren pecinta rasa pedas, lalu juga ada ancaman seperti pesaing mengeluarkan produk baru. Langkah kedua dari perumusan strategi adalah formulation. Di sini membuat strategi pemasaran, keuangan, SDM, investasi, seperti memasarkan di luar negeri setelah kita langkah pertama yaitu tadi mendiagnosis dari internal maupun eksternal. Lalu juga membuat banyak rasa Indomie dengan menyelesaikan rasa di setiap daerah ataupun negara lain. Lalu langkah yang terakhir adalah implementation. Di sini setelah perusahaan Indomie melakukan semua rumusan strategi di tahap ini, perusahaan Indomie melaksanakannya seperti membuat rasa-rasa baru, lalu memasarkan di luar negeri dan membuat iklan untuk mempromosikan produknya.